Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niko Fernandes dari D3 Teknik Informatika Udinus, kelompok A22341, mata kuliah Administrasi Jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau kita akan belajar bersama nih tentang web server pada operasi sistem, lebih tepatnya pada Linux. Kalau di sini saya menggunakan Linux Ubuntu ya untuk nanti. Dan di sini saya menggunakan virtual mesin berupa VMware. Jadi yang menggunakan VirtualBox ya sebenarnya sama sih, tutorialnya 1:2 lah, sama settingannya, ininya juga sama. Terus nanti kita akan menginstal sebuah web server bernama Apache 2. Nah, kita menggunakan Apache 2 ya untuk sebagai web servernya di OS kita. Setelah itu nanti kita, kalau ada kesempatan, nanti kita akan juga menginstal sebuah PHP juga. Dan nanti di akhir sesi nanti kita akan membuat suatu file HTML yang nanti kita buka atau kita lihat di web browser OS Linux sendiri dan web browser di Windows-nya kita. Oke, langsung saja kita buka VMware-nya. Kita buka VMware-nya dulu. Nah, ini VMware-nya. Bentar ya, kita cancel aja nggak apa-apa. Nah, ini adalah VMware-nya dan ini aku sudah aku run, dan saya pakai Linux Ubuntu. Kenapa aku run terlebih dahulu? Karena kalau misalnya nggak saya run terlebih dahulu, nanti lemot. Nah, nanti jadi lama durasinya. Nah, jadi sebelum di run, ada beberapa konfigurasi yang harus disetting, yaitu adalah network adapternya. Nah, kalau pada VMware sendiri, cara menyeting network adapter, caranya di sini kan sudah ada listnya nih, ada list perangkatnya. Nah, kita pilih yang Ubuntu ini, klik kanan, terus setting. Oke, sebentar. Oke, ini. Lalu, kalau kalian masih belum ada network adapter, jangan lupa tambahkan dulu network adapternya ya. Nah, karena yang ini kan sudah aku tambahkan. Nah, yang belum, caranya klik add. Yang di sini kan ada tulisan add, diklik add aja. Lalu pilih network adapter, lalu klik finish. Nah, setelah itu yang pertama, network adapter yang pertama, kalian pilih custom ya, network koneksinya, custom ke specific virtual network. Nah, fungsinya tuh untuk apa? Fungsinya ini untuk gampangannya gini, untuk menyambungkan antara IP OS Linux virtual ini dengan IP si Windows-nya kita. Jadi biar nanti bisa di-share. Selanjutnya network yang kedua adalah network adapter 2, di mana network koneksinya yaitu NAT. Kenapa harus kita NAT? Kenapa kita pakai itu? Karena nanti kan ketika kita menginstal sebuah Apache atau PHP, kita kan juga membutuhkan koneksi internet. Nah, maka kita menggunakan NAT aja. Lalu klik OK. Setelah itu baru kita run. Nah, ini kan kita udah run ini. Lalu baru kita install melalui terminal. Nah, berarti kita buka terminal terlebih dahulu ya. Caranya klik kanan, open in terminal. Nah, ini sudah open. Aku kecilin dulu. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke super user. Root super user. Caranya ketikkan sudo spasi su, enter. Nanti dia akan masuk ke super usernya. Kenapa kita masuk ke super user? Karena biar nanti gampang aja. Jadi nanti kalau kita mau memerintahkan atau mengetikkan perintah, kita nggak usah ketikkan sudo di awal perintah tuh. Jadi nggak usah, langsung perintah. Nah, ini sudah ada ya. Ini sudah masuk ke super user root ini. Nah, sekarang kita install dulu Apache 2-nya. Gimana cara menginstalnya?
kita ketikkan aja apt stripget spasi install spasi apache 2. Kita enter. Nah, sebentar. Nah, dia sedang menginstalkan. Ya, memang membutuhkan waktu sih, jadi kita sabar aja. Nah, nanti ketika Apache 2 ini kita sudah berhasil menginstal, nanti kita cek nih di browsernya si OS Linux ini dan di browser Windows-nya kita, apakah berhasil atau tidak. Biasanya nanti kita ngeceknya melalui IP ya. Nanti kita cek IP address-nya si Linux ini berapa. Kita tunggu aja. Nah, ini dia sudah selesai penginstalannya. Nih, sudah keluar ini. Sekarang kita cek nih. Kita cek menggunakan IP address-nya di browser ya. Caranya kita cek dulu IP-nya. Kalau di Linux itu perintahnya ifconfig. Kalau di Windows kan ipconfig. Kalau di Linux itu berarti ifconfig. Ifconfig. Enter. Nah, sini. Di sini kita sudah mendapatkan IP-nya inet 192.168.1.129. Nah, kita cek dulu di browsernya OS ini ya. Kan di sini ada nih, wah, Firefox web browser. Nah, kita buka. Buka lagi nih, kok lama. Sebentar ya. Nah, ini sudah buka. Kita ketikkan IP-nya tadi 192.168 titik 1.129 ya. Terus kita enter. Apakah dia akan keluar Apache-nya? Nah, nih Apache Ubuntu Default Page. Nah, ini sudah keluar, berarti penginstalan Apache kita berhasil. Nah, sekarang kita coba nih di browser Windows kita. Tadi kan kita sudah nge-set IP-nya ya. Coba ini kita close dulu aja. Ini kita close browsernya. Sekarang kita coba di browser Windows nih, kita pakai Google Chrome. Nah,
sudah 192 tadi IP-nya 192.168.1.129 kita enter. Nah ini bisa, dia ini bisa, coba nih ya. Nah kalau ini berarti menginstal Apache 2 di Ubuntu berhasil dan shared IP-nya juga berhasil. Nah sekarang kita menginstal itu ya. Coba sekarang kita nginstal. Nah sekarang kita coba nginstal PHP-nya. Karena Apache sudah berhasil, sekarang install PHP-nya. Biar satu paket aja. Oke, cara install PHP-nya yaitu yang pertama sama apt get install PHP, lalu klik enter. Oke. Nah, ini sudah terinstall. Sekarang berarti web server kita sudah berhasil terinstall. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file baru dan kita coba panggil ya, kita buka. Kan seperti kayak Apache kan biasanya di htdocs ya kalau di Windows ya. Nah, kalau di Linux ini namanya www.html. Oke, berarti kita masuk ke direktorinya. Caranya kita masuk ke direktorinya cd spasi /var /www/html, enter. Nah, kita sudah masuk sini. Lalu kita bikin contohnya kita bikin salah satu folder ya, satu folder. Jadi kita mkdir misalnya coba 1 gitu ya, kita enter. Nah, berarti folder coba 1 setelah kita buat, sekarang kita coba masuk dulu ke folder coba 1. Berarti cd coba 1 enter. Nah, sudah masuk ke folder coba 1. Lalu kita bikin satu file HTML ya, bernama misalnya index, berarti touch index.html, kita enter. Nah, ini sudah. Lalu kita edit file index HTML-nya pakai perintah nano index.html, kita enter. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita misalnya h1 ya, h1 terus tuliskan hai, ini coba Ubuntu gitu ya. Jangan lupa tag penutupnya kayak gini. Kita save. Kalau di save berarti Ctrl X Y, oke, habis itu enter. Nah, coba kita cek di browser kita, pakai yang di Windows saja. Ini tinggal tambahin slash apa? Slash coba 1 ya. Tadi foldernya coba 1, kita enter. Nah, nih berhasil. Hai, ini coba Ubuntu. Nah, berarti otomatis berhasil ya. Nah, sekarang kita coba bikin suatu HTML portofolio. Aku udah nyiapin codingannya. Sini aku sudah nyiapin codingannya. Tinggal dipaste aja. Untuk sebuah website atau tidak. Oke, kita coba aja. Coba kita kembali ke VMware. Nah, kita ke VMware lagi. Lalu kita kembali ke cd. Nah, terus /var lagi cd /var /www/html. Terus kita bikin satu folder lagi baru namanya mkdir.
namanya portofolio misalnya ya, terus enter. Oke, berarti sudah terbuat. Coba ya kita ls. Nah nih, folder portofolio sudah terbuat. Sekarang kita masuk ke folder portofolio, kita enter. Sekarang kita bikin file index.html lagi, index.html. Jangan lupa perintahnya apa kalau kita bikin file, touch ya, touch spasi index.html, lalu kita enter. Lalu kita edit index.html-nya dengan perintah nano spasi index.html, enter. Nah, sini aku sudah nyiapin codingannya. Ini codingannya portofolio ini. Tinggal kita copy aja. Jadi kita tinggal copy, Ctrl Alt, lalu copy, terus kita pastelkan di sini. Pastel. Nah, kayak gini. Setelah itu baru kita save, Ctrl X, terus ini yes, enter. Nah, sudah tersave. Lanjut kita coba di browsernya Windows lagi. Oke. Nah, kita coba. Tadi namanya foldernya portofolio ya. Kita enter. Nah, berhasil. Websitenya berhasil terbuat. Nah, berhasil berarti bisa ya. Ini dari Linux nih. Berarti kita sudah bisa membuat salah satu misalnya web profile dengan HTML di web servernya Ubuntu dan sudah bisa di-start ke ini. Ke mana? Ke browser Windows, karena kan dia sudah di-start gitu. Berarti ini udah berhasil ya. Dan kita bisa coba di browsernya si OS-nya ya. Kita coba ya. Nah, kita coba di browsernya OS ini. Tadi pakai Firefox Web. Apakah dia muncul atau tidak juga, atau berhasil atau tidak? Harusnya sih bisa ya, karena kan di web browsernya Windows aja bisa, apalagi di webnya si OS-nya ini sendiri gitu loh, harusnya bisa. Jadi 192.168.1.129 slides portofolio, kita enter. Nah, ini bisa nih, my resume. Nah, emang agak lama nih, karena kan dia butuh internet juga. Di ahref-ahrefnya itu yang CSS-nya, fotonya kan juga butuh internet. Nah, jadi emang agak lemot karena kan ini kan di virtual. Intinya kalau sudah ada my resume kayak gini tuh berarti sudah berhasil ya. Ini mungkin lemot, nih kan lagi waiting for unpacking. Nah, ini. Kita tunggu aja. Ini loadingnya udah keluar, berarti udah oke. Sudah berhasil ya. Nah, nih. Nah, webnya sudah terbentuk, berhasil terbuat. Terbentuk lah. Wih, ada wajah saya. Iya, bahasa poiki. Nah, nih. Sudah ya, berarti berhasil ya. Berarti kalau kita di sini bisa, dan kalau misalnya di web browser, nah, di web browser Chrome juga bisa. Kayak gini. Dengan share IP-nya tadi 192.168.1.129. Setiap komputer tuh beda-beda ya IP-nya, tergantung IP internetnya. Jadi setiap itu beda-beda. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah berhasil lah. Oke.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita belajar bareng dari percobaan konfigurasi web server di operasi sistem Ubuntu, lebih tepatnya di Linux ya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perkataan ya. Jika masih kurang paham bisa diputar kembali video-videonya tadi. Oke, mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Dadah.